Baik, selamat siang. Yang terhormat Bapak Kadek Yota Ernanda Arianto, Eskom MT PhD. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan ide dari kami, itu tentang pelestarian budaya dengan augmented reality berdasarkan pengenalan pola tokoh pewayangan menggunakan jaringan syaraf tiruan. Saya sendiri dengan ide Gede Budi Astawa, NIM 2329101049, dan ada rekan saya, Bapak Fred Floresa Bilistolen, NIM 2329101043. Oke, baik. Untuk artificial intelligence dan related research akan dijelaskan oleh Bapak Fred. Kami persilakan kepada Bapak Fred. Ya, baik. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya langsung saja. Artificial intelligence. Tentunya ini istilah ini sudah tidak asing lagi bagi kita atau di kehidupan sehari-hari. Artificial intelligence sendiri atau kecerdasan buatan tentunya tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari eh, kita seringkali menggunakan teknologi daripada artificial intelligence itu sendiri. Nah, di sini jika kita melihat dari sejarah artificial intelligence, kita melihat ke belakang itu dimulai pada tahun 1950, 1950-an itu peneliti-peneliti terdahulu ada Alan Turing, ada John McCarthy. Nah, hingga sampai kepada uh, saat ini sudah semakin modern seperti yang sudah tidak asing lagi itu ada Chat GPT. Nah, kita lanjut kepada uh, peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan bidang yang kita teliti saat ini. Nah, yang pertama itu jaringan saraf tiruan, pengenalan pola rambu lalu lintas dengan metode Kohonen. Ini oleh Pona dan kawan-kawan, risetnya tahun 2019. Nah, di sini penelitian ini mereka menggunakan data berupa citra atau gambar rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini hasilnya berupa perangkat Android. Yang kedua ada pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode jaringan saraf tiruan back propagation. Ini penelitian ini oleh Oktariadi dan kawan-kawan ya pada tahun 2020. Nah, ini menggunakan teknologi neural network sehingga di sini memperoleh klasifikasi akurasi sebesar 98,5%. Yang ketiga ada klasifikasi topeng Cirebon menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Ini oleh Kurniadi dan kawan-kawan tahun 2021. Dan nilai akurasi yang dihasilkan dengan metode CNN itu mencapai 99,48%. Terus yang berikut, rancang bangun sistem prediksi pola sidik jari menggunakan metode backpropagation. Ini oleh Abdullah dan teman-teman tahun 2023. Nah, penelitian ini menggunakan dataset citra sidik jari. Ya, ini sama juga dengan menggunakan data latih, 120 data latih, serta 60 data uji. Nah, penelitian ini menggunakan metode backpropagation, ya, yang merupakan bagian dari neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, hasil yang didapatkan dengan tingkat akurasi sebesar 89,74%. Ya, yang kelima ada analisis jaringan saraf tiruan terhadap klasifikasi citra daun bunga menggunakan back propagation. Ya, metode yang sama dengan sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan akurasi sebesar 93,75%. Penelitian yang kita lakukan saat ini yaitu pelestarian budaya dengan augmented reality berdasarkan pengenalan pola tokoh pewayangan menggunakan jaringan saraf tiruan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Idea Wagede Budi Astawa. Oke, baik. Jadi artificial neural network itu adalah turunan dari artificial intelligence, di mana dia juga menirukan cara kerja otak manusia dalam melakukan pembelajaran terhadap data-data yang dimiliki. Jadi setiap data yang ada itu akan masuk ke setiap neuron,
kemudian diproses untuk menghasilkan sebuah keluaran. Nah, oke, di sini kita menggunakan metode backpropagation. Jadi ini merupakan arsitektur dari algoritma backpropagation. Nah, di sini dia melakukan perambatan maju dan propagasi balik. Nah, semakin banyak iterasi, maka semakin mungkin akan semakin baik juga hasil pembelajaran karena dia melakukan pembelajaran yang berulang kali. Apa sih itu augmented reality? Jadi augmented reality itu merupakan suatu teknologi yang merepresentasikan dunia nyata ke dalam objek digital. Nah, mungkin sebelumnya sempat ada game yang sedang viral yaitu mungkin Pokemon Go di mana dia itu di situ memanfaatkan augmented reality. Nah, di sini kami akan melakukan proses pelestarian budaya dengan mengkombinasikan bersama dengan kemajuan teknologi, sehingga nantinya kami harapkan masyarakat luas yang sebelumnya belum mengetahui tentang tokoh pewayangan, itu bisa mengetahui dengan melakukan pengambilan gambar pada sebuah tokoh pewayangan, kemudian dari aplikasi itu akan melakukan pembelajaran menggunakan metode backpropagation yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk melakukan proses klasifikasi atau proses pendeteksian foto yang kita upload atau gambar yang kita gunakan akan dilakukan proses pre-processing data pada sebelum data tersebut diolah menggunakan metode jaringan saraf tiruan khususnya backpropagation. Nah, di sini terdapat banyak proses sebenarnya, baik itu dari perubahan bentuk data yang kita miliki. Nah, seperti pada gambar yang telah ditampilkan, di sini dilakukan proses pendeteksian tepi pada gambar. Jadi gambar yang kita upload, gambar yang diunggah, nah itu akan dilakukan proses pendeteksian tepi. Nah, setelah itu baru akan dilakukan pemrosesan pada metode backpropagation. Oke, ini merupakan sebuah gambaran singkat, sebuah gambaran yang sederhana tentang penelitian yang akan kita lakukan. Jadi gambaran umum dari penelitian yang akan kita lakukan yaitu ketika kita melihat sebuah toko pewayangan, mungkin kita tidak tahu itu termasuk jenis wayang apa. Nah, itu bisa kita ambil gambarnya. Setelah kita ambil gambarnya, maka si aplikasi atau si metode yang kita gunakan itu akan melakukan pendeteksian atau pengklasifikasian dari jenis pewayangan yang dari jenis pewayangan berdasarkan gambar yang kita ambil. Nah, setelah berhasil dilakukan klasifikasi, nah ketika ditemukan bahwa oh dari si aplikasi ternyata kita punya kelas dari wayang tersebut. Nah, begitu dia dideteksi, maka akan ditampilkan augmented reality dari pewayangan yang tadinya kita ambil gambarnya. Maka dengan demikian, dari masyarakat mungkin akan mengetahui secara langsung karakter dari tokoh pewayangan dan bisa mengetahui itu termasuk jenis wayang apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke benefit dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, di sini terdapat 3 benefit utama. Yang pertama yaitu tentang kemauan atau interesting dari si masyarakat yaitu untuk melakukan pembelajaran tentang budaya lokal, jadi khususnya pewayangan. Jadi secara tidak langsung kita di sini melakukan pelestarian budaya. Nah, kemudian IT dalam budaya. Setelah berdasarkan yang disampaikan tadi bahwa di sini kita melakukan kolaborasi teknologi informasi dan budaya sehingga semakin berkembangnya teknologi, kami harapkan budaya tidak ditinggalkan. Kemudian efektivitas metode. Jadi kita di sini mencoba untuk membuktikan apakah si metode yang kita gunakan ini memiliki efek yang cukup signifikan atau memiliki nilai akurasi yang tinggi sehingga pada penelitian-penelitian selanjutnya atau pada sebuah proyek tertentu yang melibatkan pengenalan pola atau pengolahan citra di digital itu bisa kita berikan saran bahwa metode yang kita gunakan atau backpropagation disarankan atau tidak atau perlu dilakukan kombinasi maupun peningkatan dari segi akurasi dalam penggunaan metode tersebut. Oke, baik. Mungkin demikian ide dan gagasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.